Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kali ini kita akan membacakan isu monitoring hari Sabtu 27 September 2025. Yang pertama, Kaisang lantik Ahmad Ali dan Bestari Barus menjadi pengurus PSI 2025-2030. Ya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaisang Pangarep lantik pengurus DPP PSI 2025-2030. Yang menarik saat pelantikan ini adalah masuknya Ahmad Ali, mantan Wakil Ketua Umum Nasdem, menjadi Ketua Harian PSI. Selain itu juga masuk sebagai Ketua Bidang Politik yaitu Bestari Barus. Yang unik adalah keduanya ini dulu sangat identik dengan Anies Baswedan. Jadi kalau kita lihat misalkan Bestari Barus itu ya di televisi, di media pemberitaan itu yang sering membela Anies Baswedan ya. Dan Ahmad Ali sendiri kita ketahui saat kampanye dia yang salah satu yang total membantu Anies untuk keliling ya, nggak hanya keliling Jakarta tapi juga keliling Indonesia. Jadi ini menarik nih, dua politisi Nasdem yang selama ini kita kenal sebagai mendukung Anies ya, bisa dibilang ya kalau loyalis enggak ya, karena dia tidak langsung di bawahnya Anies, tetapi dia dari partai politik Nasdem. Jadi dia bukan entitas yang di bawahnya Anies. Jadi dia pendukungnya Anies lah, kira-kira seperti itu. Jadi dua pendukung Anies malah menjadi petinggi PSI. Seperti kita tahu, Pak Jokowi PSI ini sangat berseberangan dengan Anies Baswedan. Nah, lalu berita kedua yang viral ya, lanjutannya masih ada Ahmad Ali menjadi Ketua Harian PSI ya. Jadi Ahmad Ali ini waktu pemilihan legislatif dia maju dari Jakarta 1, Jakarta Timur ya. Itu tidak terpilih. Padahal salah satu caleg yang jor-joran lah, bahkan membantu Anies keliling Indonesia segala macam, tapi malah tidak terpilih di Jakarta 1. Lalu juga menyalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tengah juga tidak terpilih. Ya, kedekatan dengan PSI itu dimulai saat pencalonan gubernur ya. Jadi PSI kalau tidak salah satu partai yang memberikan rekomendasi kepada Ahmad Ali. Selanjutnya Kementerian BUMN berubah jadi BP BUMN setelah revisi undang-undang disahkan oleh DPR. Ya, kemarin hari Jumat tuh ya DPR bersama dengan pemerintah mengesahkan revisi keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN. Menteri Hukum Supratman Andi Agas menyatakan penunjukan kepala BP BUMN sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Lanjut, Henry Satrio desak evaluasi MBG dibuka ke publik. Ya, analis politik Henry Satrio menilai evaluasi program makan bergizi gratis penting dilakukan menyusul maraknya kasus keracunan di berbagai daerah. Oke. Lanjut ya, Yusril, salah satu Menko Kumham Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo akan membentuk Komite Reformasi Polri pada pertengahan Oktober 2025. Jadi masih agak lama ya. Yusril menyebut sejumlah nama yang diperkirakan masuk, antara lain adalah Mahfud MD dan pakar hukum tata negara Jimli Asyidiki. Keduanya adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, selain itu juga Yusril menyebut dirinya sebagai Menko juga akan masuk dalam Komite Reformasi Polri. Selanjutnya Kaisang lantik pengurus baru PSI. Ada sosok Pak J, masih misterius. Jadi di ketua Dewan Pembina PSI itu ada Bapak J. Tahu nih main-main banget ya. Jadi J ini kalau ya kita identikkan Jokowi aja gitu, bahwa itu Jokowi. Tetapi pasti PSI akan menjawab, oh bisa jadi juga Jeffrey Giovanni ya, pendiri atau dalam tanda kutip ownernya PSI. Jadi Jeffrey Giovanni ini memang politisi yang sudah malang melintang ya, pernah di Golkar, pernah di PAN, dan akhirnya dia mendirikan PSI. Selanjutnya Hasan Nasbi temui Jokowi di Solo ya, viral kemarin videonya ya, Hasan Nasbi bertemu dengan Jokowi di rumah Jokowi yang ada di Solo. Jadi Hasan Nasbi sudah dicopot dari kepala PCO dan sekarang menjadi komisaris Pertamina.
Dari berita DPR RI, RUU perubahan keempat BUMN siap dibawa ke paripurna ya. Ini sudah Komisi 6 bersama pemerintah sepakat membawa RUU perubahan keempat UU nomor 19 ke paripurna. Dalam raker yang digelar Jumat kemarin, Panja RUU menyetujui sejumlah poin. Jadi ini tinggal diketok aja ya. Yang tadi Kementerian BUMN sekarang menjadi BP BUMN. Nanti kan kemungkinan dilebur dengan dana antara. Selanjutnya DPR desak perbaikan program MBG pasca kasus keracunan. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 9 Putih Sari. Ya, banyak sekali kasus keracunan dan kemarin yang viral ya diposting oleh Deddy Mulyadi juga di IG-nya saat keracunan di Bandung Barat. Masih terkait RUU BUMN revisinya ya, anggota Komisi 6 Fernando Hadityo Ganindito ya menilai revisi Undang-Undang BUMN menutup celah konflik kepentingan dengan melarang rangkap jabatan. Ada pasal untuk melarang rangkap jabatan ya. Oke. Berita DPD RI, Haji Uma fasilitasi pemulangan warga Aceh dari Malaysia. Anggota DPD RI dari Dapil Aceh, Sudirman Haji Uma bersama grup Aceh Bersatu memfasilitasi pemulangan Muhammad Ikrom, warga desa Rambong Lop Aceh Timur yang menderita sakit lambung akut di Malaysia. Jadi semua biaya segala macam udah diurus ya sama beliau. Berita ekonomi, Menkyu Purbaya sisir anggaran kementerian dan lembaga, pantau sarapan dana MBG. Pantau serapan ya, bukan sarapan. Pantau serapan dana MBG. Karena kemarin terakhir berita itu yang terserap baru sekitar 15 triliun ya. Dari kalau tahun ini sekitar 70 triliun kalau tidak salah. Jadi banyak anggaran yang tidak terserap. Kita lihat saja nanti apakah bisa disisir dengan baik oleh Pak Menteri. Selanjutnya Menteri Keuangan pastikan tarif cukai rokok tidak naik pada 2026. Ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memastikan cukai rokok tidak naik pada tahun depan. Keputusan ini diambil setelah berdialog dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia yang terdiri dari Jarum, Gudang Garam, Wismilak. Ya, Purbaya mengungkapkan pengusaha meminta tarif tetap sehingga pemerintah memutuskan tidak menaikkan. Kemenaker sebut soft skill jadi kendala Gen Z masuk ke dunia kerja. Kepala Pusat Pasar Kerja Kemenaker, Surya Lukita menyebut banyak perusahaan enggan mempekerjakan Gen Z karena lemah soft skill dan kemampuan sosial interpersonal. Wah, ini serius. Ya kalau di Indonesia aja ini nggak bisa, ya susah untuk bersaing dengan luar negeri. Selanjutnya Wakil Kepala BGN ya menangis minta 40 dapur MBG ditutup imbas keracunan. Saya ulangi. Wakil Kepala BGN menangis minta maaf ya. 40 MBG ditutup imbas keracunan. Jadi wakil kepala yang baru dilantik ini yaitu Nani S. Dayang ya menangis meminta maaf atas ribuan kasus keracunan program makan bergizi gratis. Ini viral loh. Karena bahkan di banyak yang menyamakan ya seperti nangisnya Hasto. Jadi kalau netizen melihat tangisannya Nani S. Dayang ini, jangan cuma berhenti nangis, ya udah diselesaikan aja, jangan nangis, jangan perlihatkan kelemahan Anda, kira-kira kayak gitu tuh kalau dari netizen. Masyarakat nggak butuh tangisan Anda, tetapi masyarakat ini butuh evaluasi. Ya, ada yang minta menghentikan, ada yang minta ya dievaluasi saja, jangan ada drama, kira-kira kayak gitu. BGN tegas, dapur melanggar SOP akan ditutup ya, tidak pandang bulu. Ini juga disampaikan oleh Nani S. Dayang. Saat ini yang tercatat sebagai korban ada 5.914. Saya yakin lebih dari itu ya, karena ini baru yang tercatat. 105 siswa di Sumedang keracunan usai santap menu MBG. Ratusan siswa di Sumedang mengalami keracunan massal ya setelah menyantap MBG. Jadi ada ayam woku, sayuran, tempe, dan jeruk. Kapolda Metro ajak ojol jadi mitra polisi, sediakan bonus 500.000. Ya, Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri menggagas program kemitraan dengan pengemudi ojol sebagai mata dan telinga polisi di jalanan Jakarta. Ya, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Polisi Dekananto Eko Purnomo menjelaskan ojol yang merekam aksi kejahatan lalu lintas melaporkannya ke Polsek atau Polres akan mendapatkan bonus 500.000. Bener gak nih? Ya, bener gak nih? Ya, kita lihat saja. Ya, kita lihat saja.
Delegasi PBB walkout saat Netanyahu berpidato. Ya, ini ratusan delegasi negara melakukan aksi walkout saat Perdana Menteri Netanyahu berpidato ya di Majelis Umum PBB. Berdasarkan secara langsung YouTube PBB, terlihat banyak perwakilan berdiri dan keluar ruangan begitu Netanyahu naik ke mimbar. Jadi ini sudah lama, saat kemarin ya, saya lupa tuh hari apa tuh, hari Rabu ya. Tapi memang beritanya tuh baru viral banget, itu Kamis Jumat itu baru viral ya videonya saat delegasi itu keluar dari ruang sidang Majelis Umum. Ya. Netanyahu masih tegas menolak negara Palestina. Oke. Lalu pertemuan misterius ratusan jenderal Amerika dengan Menhan Hegseth. Ratusan jenderal dan laksamana Amerika Serikat dipanggil ke instalasi militer di Quantico, Virginia untuk menghadiri pertemuan dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Jadi ini dipanggil baru nanti hari Selasa ya, nanti baru akan ketemu. Tetapi undangan ini itu termasuk misterius ya. Pejabat militer yang tidak diundang mengetahui agenda tersebut dan akhirnya bocor tuh rencana rapat dadakan yang diadakan pada Selasa besok tanggal 30. Spekulasi berkembang mulai dari tes kebugaran massal, pengarahan kondisi Kementerian Pertahanan hingga kemungkinan pemecatan besar-besaran. Presiden Donald Trump menyebut pertemuan itu terkait peninjauan peralatan militer terbaru ya. Kita lihat deh. Untuk yang viral di media sosial terkait PSI ya, karena ada pelantikan baru. Yang kedua yaitu tangisannya Wakil Kepala BGN Nani S. Dayang, itu viral sekali. Saya nemu di TikTok, saya nemu di IG, saya nemu di Facebook, itu viral. Dan itu jadi berita juga cukup banyak yang melihat di YouTube ya. Jadi yang viral terkait pelantikan pengurus PSI ada Ahmad Ali ya, lalu dan terkait Nani S. Dayang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk isu monitoring pada hari Sabtu 27 September 2025. Nantikan lagi isu monitoring besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.